Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pubertas bagian pertama. Materi muatan untuk kelas 6. Pada materi pubertas, muatan KD-nya yaitu 3.2 menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Pembelajaran yang akan kita dapatkan pada pertemuan kali ini yaitu kita akan memahami apa itu pubertas. Kita akan memahami bagaimana mengidentifikasi ciri-ciri pubertas. Kita akan mengetahui bagaimana sikap menghadapi pubertas. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan sendiri adalah perubahan fisik makhluk hidup berupa penambahan ukuran, tinggi, berat, dan volume. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Manusia memiliki berbagai tahapan tumbuh. Yang pertama, balita, yaitu dari 0 sampai 4 tahun, anak-anak umur 5 sampai 10 tahun, remaja 11 sampai 18 tahun, dewasa 19 sampai 59 tahun, dan lanjut usia 60 tahun ke atas. Pubertas atau puber atau akil balik adalah proses perubahan dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan matangnya fungsi organ reproduksi. Menurut WHO, pubertas terjadi pada rentang 10 sampai 19 tahun. Biasanya pada laki-laki terjadi pada 11 sampai 17 tahun, perempuan 10 sampai 16 tahun. Seorang yang pubertas mengalami perubahan, yang perubahan ini disebabkan oleh adanya hormon dalam tubuh. Perubahan tersebut meliputi perubahan fisik, perubahan perilaku, dan juga perubahan pola pikir. Beberapa perubahan fisiologi yang terjadi pada masa puber diantaranya yang pertama, emosi tidak stabil. 2. Rasa ingin tahu yang besar. 3. Mulai mencari jati diri. 4. Tertarik dengan lawan jenis. 5. Tidak ingin bergantung dengan orang tua. Pubertas pada laki-laki memiliki ciri primer. Ciri ini ditandai dengan mimpi basah. Pada masa ini, organ kelamin atau testis sudah mampu memproduksi sel sperma. Biasanya seorang laki-laki akan bermimpi dan dalam mimpinya akan memimpikan sesuatu yang membuat dirinya terangsang sehingga keluarlah cairan kental pada alat kelaminnya. Pada pubertas laki-laki memiliki ciri sekunder. Yang pertama, suara bertambah berat. 2. Tumbuh jerawat. 3. Keringat semakin banyak. 4. Tumbuh rambut di beberapa bagian, misal area ketiak, kumis, kemaluan. 5. Jakun mulai terlihat. 6. Dada semakin lebar dan bidang. 7. Massa otot meningkat. Kali ini kita akan bahas pubertas pada perempuan. Perempuan juga memiliki ciri primer, yaitu mulainya siklus haid atau menstruasi. Haid yaitu darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu. Biasanya seorang perempuan ketika haid itu lamanya 3-7 hari dan siklus haidnya antara 21 hari sampai 35 hari. Biasanya tiap-tiap orang perempuan itu berbeda antara perempuan satu dengan perempuan yang lain. Sedangkan ciri sekunder pada perempuan, yang pertama, suara semakin melengking. 2. Tumbuh jerawat. 3. Keringat semakin banyak. 4. Tumbuh rambut di beberapa bagian, misal area ketiak dan kemaluan. 5. Tumbuh payudara. 6. Pinggul membesar. 7. Kulit akan semakin halus. Setelah mengetahui bahwa kita berada pada fase pubertas melalui ciri-ciri primer, maka seorang muslim atau muslimah wajib untuk belajar tata cara mandi junub sebagai langkah untuk mensucikan diri. Maka yang pertama yaitu 1. Dahulukan dengan niat untuk mandi wajib. Yang kedua yaitu membersihkan kedua telapak tangan. Yang ketiga mencuci kemaluan.
Langkah yang keempat, kemudian berwudu seperti layaknya wudu ketika hendak sholat. Yang kelima, membasuh rambut dan menyelah pangkal kepala. Pastikan bagian kulit kepala kita terkena air. Sela-sela kepala, bagian-bagian rambut harus dikenakan semua airnya. Terus yang keenam yaitu menyiram dan membersihkan seluruh anggota tubuh. Nah, silakan disiram setelah dibersihkan. Namun tahapannya selalu dahulukan yang bagian kanan, baru sebagian kiri. Nah, informasi ini diambil dari poster dakwah. Sikap kita pada masa pubertas yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih terbuka kepada orang tua, mencari informasi kepada orang yang lebih memahami, memilih teman dengan baik, selalu berpikir positif dan melakukan hal positif. Contohnya baca buku, mengembangkan hobi dan sebagainya. Sumber materi yang diambil dalam pembelajaran kali ini yaitu dari buku Erlangga, Bupena 6C, buku Mas Media MRT 6C, buku rangkuman kelas 6, Rumah Pintar Media Tama, dan berbagai informasi dari sumber lainnya. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.